Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi 308. Di episode kali ini saya mau minta maaf kepada teman-teman semua karena saya belum bisa mengupload video. Yaitu janji saya kepada teman-teman, saya akan melihatkan tempat kejadian mistis pertama kali saya melihat hantu, hal mistis saat pertama kali saat masa kecil itu. Jadi saya belum bisa mengupload soalnya saya kemarin udah coba live streaming dan ngelakuin video. Saat saya melakukan live streaming, ternyata akun YouTube Robi 308 belum mendukung untuk live streaming. Jadi saya mencoba melakukan syuting video aja. Jadi ternyata di aplikasi video di dalam akun HP saya ternyata ada kendala. Jadi nggak bisa saya upload. Pada malam minggu kemarin saya udah coba video, ternyata nggak bisa. Entah kenapa nggak bisa. Jadi dalam minggu ini saya akan mencoba lagi video di sana, tapi mohon maaf kepada teman-teman, saya bilang lagi saya belum bisa secara live streaming di akun YouTube Robi 308 ini. Jadi saya akan mengupload videonya seperti biasa jadinya, secara real tentunya. Tidak ada kata editing sedikit pun dibuat-buat, tidak ada. Secara real saya mengupload video. Dan pada malam ini saya akan cerita aja, yaitu tentang masa-masa kecil saya lagi, itu tentang mistis. Setelah saya udah melihat hantu berikutnya. Jadi ada pada malam hari saat itu saya lagi sakit parah, jadi demam, muntah-muntah segala macam ya penyakit saya. Jadi pada malam itu hanya saya bertiga, yaitu mama, saya sama papa. Saat saya masih kecil, kira-kira masih berumuran saat itu, mungkin sekitaran umur saya 18 tahun lah, 18 tahun atau saya juga nggak jelas soalnya sudah lama, entah 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, saya juga nggak tahu, nggak ingat. Jadi waktu itu saya sakit parah, papa juga sakit-sakitan. Saat itu kami sekeluarga kena penyakit begitu, demam parah saat masa itu. Jadi mama masih kuat saat itu, masih kuat. Walaupun mama masih sakit-sakit, tapi mama masih kuat. Jadi pada malam itu saya sakit parah. Jadi saya tidur jam 8 malam. Itu saya merasakan dada saya sesak napas, susah bernapas, gak tahu entah ada apa. Tapi saya bermimpi saat itu. Saya saat itu kayak seperti ditekan dada saya. Kalau bahasa Indonesianya apa itu ya, ditemplok atau apa segala macam lah, saya nggak paham bahasa Indonesia, nggak lancar banget bahasa Indonesia. Saya itu kalau bahasa Minang itu diimpi, atau kalau bahasa Indonesia ditemplokin. Jadi saya templokin di dada saya, jadi dada saya sesak, susah bernapas. Tadi itu saya bermimpi dia itu mengajak saya keluar. Saya nggak tahu dalam mimpi itu apapun. Ini real, sumpah demi Allah, ini kisah nyata saya ya, saya alami masa kecil saya. Saya itu diajak keluar, seperti tarik keluar. Saat itu saya diajak pergi jalan-jalan setelah dada saya ditekan itu. Tapi saat dia ngajak itu, dada saya masih sesak saat itu, napas saya juga sesak. Syukur ada mama di samping saya. Lalu saya disadarin mama, dibangun sama mama. Terus saya bilang sama mama, "Ma, ada yang ngajak Robi keluar pergi." Terus kata mama, "Iya, tenang aja, kamu tidur aja lagi." Setelah aku tidur lagi, ternyata masih itu juga mimpinya. Saya ditarik, saya dipaksa untuk pergi keluar dari rumah tempat saya itu. Walaupun di tempat teman-teman mana ya, ruh saya diambil
kayak diambil, kayak ditarik sama dia pergi ngajak. Tapi mama sadarin lagi, keringatan udah keluar semua dari semua badan saya. Terus mama bilang, kamu baca Al-Fatihah, tidur, baca doa. Setelah saya baca doa, saya tidur lagi. Ternyata masih itu juga mimpinya. Dan ini semakin parah. Dan saat itu, dan mimpi terakhir ini, dia itu besar sekali. Hanya saya yang kecil di hadapan dia. Kecil sekali. Saya seperti digiling, diputar-putar. Itu mama jadarin lagi, bangunin lagi. Kata mama jujur sama saya saat itu, "Ma, kok udah berapa kali kok masih ini aja mimpinya?" Lebih takut. Takut, ternyata mama jujur. Ini kamu memang diajak keluar sama hantu. Kamu, kata mama, kamu jangan takut. Kamu baca istighfar aja. Kepala aku juga sakit saat itu, sakit parah. Dan pusing-pusing. Dan mama, ya udah, kamu tidur lagi. Untung ada mama saat itu masih bisa kuat menjaga aku. Dan untuk teman-teman pasti pernah ngalamin diteplokin hantu, ditekan dadanya sama makhluk-makhluk gaib saat tidur, pasti pernah ngerasain kan? Itu pertama kali saya ngerasakan, kalau bahasa Minang ya, bahasa Minang, diimpi hantu. Itu pertama kali saya ngerasain. Saat itu, sebelum itu saya juga penasaran bagaimana sih rasanya saat diimpi hantu, ditemplokin hantu, kata orang dadanya sesak. Apa benar? Saya juga penasaran saat itu, tapi sesudah itu saya memang kejadian, saya mengalami, ternyata memang seperti itu rasanya. Dan itu pertama kali saya ditemplokin hantu sampai dada saya sesak. Ini cerita nggak saya buat-buat, real semuanya, tanpa ada pembohongan, cerita kiasan, cerita buatan, semua ini real, cerita saya sendiri saat saya tinggal di rumah saya yang lama. Jadi itulah cerita horor saya yang saya bisa bicarakan pada episode kali ini. Nah, saya juga minta maaf kepada teman-teman, saya belum bisa ngupload video tempat pertama kali saya melihat sosok penampakan mistis pertama kali di dalam kehidupan saya. Jadi mohon doanya dari teman-teman, semoga saya bisa mengupload lagi dan pergi ke tempat saya pertama kali melihat sosok hantu itu. Kemarin saya sudah video, ternyata video itu nggak bisa. Saya nggak tahu, nggak bisa video itu. Jadi saya kepaksa ngulang lagi. Jadi rencana saya dalam minggu ini saya akan pergi ke sana lagi untuk bikin video di sana, ngeliatin tempat pertama kali saya melihat sosok hantu. Jadi mohon dukungan dari teman-teman yang baru datang, silahkan subscribe channel Robi 308 dan jangan lupa tekan like dan komennya sebanyak-banyaknya, karena saya butuh komen teman-teman. Mau apa teman-teman, mau upload video apa, game horror segala macam, sepenting bisa menghibur teman-teman semua, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bisa mengisi waktu luang teman-teman semua mendengarkan cerita kisah dari saya sendiri. Dan untuk teman-teman yang ada cerita horor, silahkan kirim aja cerita horornya ke akun IG saya Virgo Fernando 733. Dan ada teman-teman yang bilang saat itu di komentar, teman-teman silahkan lihat, gimana sih bang rasanya melihat sosok hantu pertama kali. Ya, saya jawab aja di sini secara langsung. Saat saya melihat sosok pertama kali, saya kaget. Pertama saya kaget sekali. Saya kira hantu itu memang benar kata teman-teman, pertama itu seperti dalam TV, dia berdarah,
dan mengeluarkan lendir semua segala macam, betul mengerikan lah. Ternyata saat itu berbeda, mungkin setengah manusia setengah hewan. Makhluk pertama kali yang saya lihat itu sangat takut. Yang kedua gemetaran, tentu gemetaran saat teman-teman melihat sosok atau orang pertama kali yang kalian lihat, pasti takut. Ini orang ini ngapain ya, ini orang ini ngapain ya, pasti kalian takut semuanya. Jadi pertama kali yang saya rasakan takut gemetaran saat itu. Saya lari terbirit-birit ke dalam rumah karena saking takutnya. Saya juga nggak tahu orang itu orang siapa, kata hantu apa orang siapa, juga nggak tahu. Yang jelas saya lari saat itu. Yang kedua, saat saya melihat hantu kedua yaitu api terbang itu, saya cuma ngerasain kaget doang, kaget, ngerasa canggung gitu. Itu kedua kali ya saya melihat hantu, benar kaget. Soalnya hantunya itu berbeda, kecuali hantunya sama, dia lihatin sosoknya seperti itu juga. Mungkin saya, insya Allah, karena mama sudah bilang saat itu jangan takut sama hantu, jadi saya kan dah tahu hantu itu seperti itu. Kata saya hantu itu cuman seperti itu, nggak akan berubah-ubah lagi. Ternyata masih berubah seperti api. Kalau di orang Jawa itu hantu apanya, Peraspati. Kalau di orang Padang itu namanya hantu suluh. Hantu suluh. Banyak kisah-kisah saya yang saya alamin saat saya tinggal di rumah saya yang pertama kali saya tinggali. Sekarang saya tinggal di kampung saya karena mungkin ini udah gimana ya, udah takdir saya, jadi saya tinggal di kampung saat ini. Jadi besok saya akan berusaha ngupload video tentang saya pertama kali melihat sosok hantu, dan di tempat itu saya pertama kali melihat hantu. Mohon doanya teman-teman semua, semoga saya bisa ke sana secara lancar dan bisa mengupload dan melihatkan tempat kejadian saya kepada teman-teman semua. Dan ingat teman-teman semua, jangan takut sama hantu, apapun itu jangan pernah takut lagi. Kita ini lebih kuat dari dia. Allah ciptakan kita lebih kuat, dari unggul, lebih sempurna dari dia. Jadi teman-teman gak usah takut. Dan saat ini saya melihat sosok apapun, saya cuman berbicara sama dia. Berbicara itu secara batin doang. Dia mau ngapain dia, apa tujuan dia. Jadi teman-teman gak usah takut dalam hal itu. Kita diciptakan sama Allah, nggak usah takut-takut dengan apapun. Jadi kita yakin kalau Allah selalu melihat kita, menemani kita, dan ada malaikat kanan kiri yang selalu melihat kita dan selalu menghitung nilai baik kita, nilai buruk kita. Walaupun teman ngerasa sendiri, tapi ingat ada Allah di atas yang melihat kita. Dan cukup episode kali ini untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat cerita saya ini. Dan jangan lupa subscribe, like channel Robby 308 dan dukung terus channel ini. Dan mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman, saya belum bisa melihatkan tempat kejadian pertama kali melihat sosok penampakan itu. Dan next video besok saya akan berusaha mengupload video saat saya melihat sosok hantu pertama kali. Dan bye, salam mistis Robby 308.